Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isra Rahma. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan model pembelajaran. Nah, di sini model pembelajaran menurut Trianto merupakan pendekatan yang luas dan menyeluruh serta dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan pembelajaran dan pola utamanya dan sifat dalam lingkungan belajarnya. Nah, ada juga menurut Slavin, model pembelajaran adalah suatu acuan pada suatu pendekatan pembelajaran termasuk tujuan, lingkungannya, dan sistem pengelolaannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat dari model pembelajaran. Nah, menurut Joyce dan Weil pada tahun 1980, ada beberapa kegunaan manfaat dari pembelajaran. Yang pertama ada memperjelas hubungan fungsional di antara berbagai komponen atau unsur. Nah, yang kedua, prosedur yang akan ditempuh dalam melaksanakan kegiatan dapat diidentifikasikan secara tepat. Nah, yang ketiga, dengan adanya model maka berbagai kegiatan yang dicangkup dapat dikendalikan. Yang keempat, model akan mempermudah para administrator untuk mengidentifikasikan kegiatan dan komponen dari elemen yang akan diadakan. Nah, yang kelima ada mengidentifikasikan secara tepat sesuai dengan cara-cara untuk mengadakan perubahan jika pendapat ketidaksesuaian dari apa yang telah dirumuskan. Nah, yang terakhir itu ada dengan menggunakan model guru menyusun tugas-tugas siswa menjadi suatu keseluruhan yang terpadu. Nah, selanjutnya ada model pembelajaran comparative learning. Nah, di sini Roger mengatakan bahwa pembelajaran kooperatif merupakan aktivitas pembelajaran harus didasarkan pada perubahan informasi secara sosial di antara kelompok-kelompok pembelajaran yang di dalamnya setiap pembelajaran bertanggung jawab atas pembelajaran sendiri yang didorong untuk mempelajari anggota-anggota yang lain. Nah, di sini cooperative learning ini mencakup suatu kelompok kecil siswa yang bekerja sebagai sebuah tim untuk menyelesaikan sebuah masalah, penyelesaian suatu tugas, atau mengerjakannya sesuatu untuk mencari tujuan bersama lainnya. Nah, tidak semua kerja kelompok bisa dianggap cooperative learning. Untuk mencapai hasil yang maksimal, 5 unsur model pembelajaran harus diterapkan. Yang pertama ada saling ketergantungan positif, yang kedua tanggung jawab perseorangan, yang ketiga komunikasi antar anggota, yang keempat ada tatap muka, dan kelima ada evaluasi proses kelompok. Nah, pengelolaan kelas model cooperative learning ini ada menurut Anita Lee pada tahun 2010. Dia mengatakan yang pertama mengelompokkan, yang kedua semangat cooperative learning, yang ketiga penataan ruang kelas. Nah, prinsip model pembelajaran kooperatif ini, yang pertama belajar aktif, yang kedua ada pendekatan konstruktivisme, dan yang ketiga ada pendekatan kooperatif. Nah, kelemahan dan kelebihan dari kooperatif ini yaitu kelemahannya itu ada menurut Miftahul pada tahun 2014. Yang pertama free rider, yang kedua diffusion of responsibility, yang ketiga ada learning a party of task speciality. Nah, adapun kelebihan dari model pembelajaran ini menurut Husnan pada tahun 2014, yang pertama, melalui strategi pembelajaran kooperatif ini, siswa dapat tidak terlalu tergantung pada guru. Nah, yang kedua, dapat mengembangkan kemampuan dan mengembangkan idenya. Nah, yang ketiga, dapat membantu memperdayakan setiap siswa untuk lebih bertanggung jawab. Nah, yang ketiga SPK merupakan suatu strategi yang cukup ampuh untuk meningkatkan prestasi siswa tersebut. Nah, yang terakhir dapat meningkatkan kemampuan siswa dan interaksi selama kooperatif berlangsung dapat meningkatkan motivasinya. Nah, selanjutnya ada karakteristik model pembelajaran kooperatif. Yang pertama, positif interdependent, yang kedua ada individual accountability, dan ketiga ada face to face, yang keempat ada approach of collaborative skill, yang kelima ada group processing.
Nah, tujuan model kooperatif ini yang pertama untuk meningkatkan kinerja siswa dalam tugas akademik, yang keempat penerimaan yang luas terhadap orang yang berbeda menurut ras, yang ketiga mengajarkan kepada siswa terampil bekerja sama dan kolaborasi. Nah, langkah-langkah model kooperatif ini sebelum pembelajaran, saat pembelajaran, setelah pembelajaran. Nah, yang terakhir ada mode pembelajaran discover learning, yaitu menurut Budningsih pada tahun 2005, modelnya adalah cara belajar memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kelompok. Nah, selanjutnya ada karakteristik discover learning, yaitu menurut Hostman pada tahun 2014. Ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama ada mendorong terjadinya kemandirian dan inisiatif dari belajar siswa. Yang kedua, memandang siswa sebagai pecinta kemauan. Yang ketiga, berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses. Yang keempat, mendorong siswa untuk mampu melakukan penyelidikan. Yang kelima, ada menghargai perasaan pengalaman kritis dalam belajar. Yang keenam, mendorong rasa ingin tahu. Yang ketujuh, menilai belajar lebih menekankan pada kinerja. Yang kedelapan, mendasarkan proses pembelajaran pada prinsip kognitif. Yang kesembilan, banyak menggunakan terminologi kognitif. Yang ke-10, menekankan pada pentingnya bagaimana siswa belajar. Yang ke-11, mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam dialog. Yang ke-12, sangat mendukung terjadi belajar kooperatif. Yang ke-13, menekankan pada pentingnya konteks dalam belajar. Yang ke-14, memperhatikan keyakinan dan sikap siswa dalam belajar. Yang ke-15, yaitu yang terakhir, memberikan kesempatan kepada siswa untuk membangun pengetahuannya. Selanjutnya ada tujuan dari discovery learning, yaitu yang pertama adalah penemuan siswa memiliki kesempatan untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, melalui pembelajaran penemuan siswa belajar menemukan pola dan situasi konkret maupun abstrak. Yang ketiga, siswa juga belajar merumuskan strateginya. Yang keempat, pembelajaran dengan penemuan membantu siswa. Yang kelima, terdapat beberapa fakta yang menunjukkan bahwa keterampilan siswa yang dipelajari. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan discover learning, yaitu kelemahannya guru merasa gagal mendeteksi masalah. Yang kedua, menyita waktu banyak. Yang ketiga ada menyita pelajaran guru. Yang keempat, tidak semua siswa mampu melakukan pertemuan tersebut. Nah, kelebihannya itu membantu peserta didik untuk mengangkat dan memperbaiki keterampilan dan proses kognitifnya. Yang kedua, dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk memecahkan masalahnya. Yang ketiga, pengetahuan yang diperoleh melalui strategi ini sangat pribadi. Nah, selanjutnya ada langkah discover learning. Yang pertama, problem statement, yaitu pernyataan. Yang kedua ada pemberian rangsangan. Yang ketiga, pengumpulan data. Yang keempat, pengolahan data. Yang kelima, pembuktian. Yang keenam, menarik kesimpulan. Nah, selanjutnya model pembelajaran berdasarkan masalah. Yang pertama itu pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar tentang berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah. Nah, karakteristik model pembelajaran berbagai masalah, yaitu pengajuan pertanyaan atau masalah. Yang kedua, berfokus pada keterkaitan antar disiplin ilmu. Yang ketiga, penyelidikan autentik, yaitu nyata, menghasilkan produk dan memamerkannya. Dan ada juga kolaborasi. Selanjutnya, menurut model pembelajaran berbasis masalah, menurut Smith, yaitu menjadi lebih ingat, meningkatkan fokus pada pengetahuan, mendorong untuk berpikir, membangun kinerja tim, dan membangun kecakapan belajar, dan memotivasikan belajar.